Kidul. Ini aja curigai satu indang full dari tadi saya menemukan ada satu merek yang ya Pak. Tepat ya. siapa Pak? Siapa? Saya nggak tepat. Siapa? Wah Pak, 1.200.000. Kontrakan ya? Kontrakan. Kontrak berapa tahun ya kontrak? 1 tahun. Baru setahun. Udah berapa lama? Ini sudah mau hampir 1 tahun. Oh, sudah 1 tahun berarti. Jadi buat yang penyimpannya ya, baru didistribusi ya. Iya. Ya sampai 10.000. Ini pil juga dong. Di sana di sana. Ya, ya. Mau sana ya? Cukup sini ya, cukup. Sok-sok Om udah mau. Oh, siap. BB unggul. Seberapa ribu ya tadi? Jutaan Lebih. Kanan Pak Kapolres. Cukup ya. Terima kasih yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kasubag Polda, Pak Kasatpol PP, rekan-rekan media. Hari ini alhamdulillah kami jajaran Polrestabes Bandung tadi bersama Pak Wakil Wali Kota mengecek suatu rumah kontrakan yang ternyata kemarin setelah dilakukan penggerebekan atau operasi oleh Sat Narkoba Polrestabes Bandung, ternyata di dalam ditemukan cukup banyak obat-obatan terlarang, obat-obat keras terlarang yang penyalahgunaannya banyak digunakan oleh anak-anak muda, yaitu kurang lebih 1.271 butir obat-obat terlarang terdiri dari trihexyphidil, tramadol, WY, Hexmir, Dextro, dan Dexa. Jadi penangkapannya itu, pengungkapan itu dilakukan pada hari Minggu kemarin pada tanggal 27 Juli pukul 16.00 berdasarkan informasi, dan dilakukan penggerebekan pada malam hari, dan ternyata di dalam ditemukan barang-barang atau obat terlarang tersebut. Kemudian setelah dilakukan penggerebekan, memang untuk pelaku mungkin melihat ada anggota memasuki kediamannya, sempat kabur melalui pintu belakang. Kemudian telah anggota masuk ke dalam, menemukan jumlah barang yang cukup banyak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan, penggeledahan, dan kita melakukan penyitaan
Jadi kita menyita selain daripada obat-obatan terlarang, kita menyita Honda mobil merek Jazz nomor D1402 yang benar punya bandar tersebut, 1 lembar SNK, 1 unit nomor roda 2, 1 buah catatan KTP, SIM dan juga buku tabungan. Jadi untuk tersangka kita nyatakan DPO, untuk alamat sudah kita dapat. Ini kita langsung akan pengejaran karena di sini sudah jelas tertinggal semua, mulai dari mobil, KTP, SIM dan lain-lain. Jadi tetap kita akan laksanakan pengejaran pada pelaku. Untuk pelaku inisialnya AJ, ini fotonya. Nanti kita akan laksanakan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Oke, jadi setelah hasil pemeriksaan, setelah kami menanyakan ke tetangga dan lain-lain, ternyata memang ini adalah rumah kontrakan dan hampir berjalan 1 tahun. Itu sementara mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ini distribusinya kemana? Ya, yang pasti kami belum menangkap pelakunya, tapi kami dapat informasi ini adalah dari kita mengikuti dari penjual yang kecil. Jadi penjual kecil itu kita buntuti, ternyata masuk ke sini dan keluar. Jadi kita gerbek di sini ternyata distributor. Yang pasti berarti penjualannya adalah lingkungan Bandung dan sekitarnya. Seperti itu. Kalau obat-obatan terlarang ini kenanya mungkin bukan 12 tahun penjara. Ya. Apakah tempat ini pabrik atau hanya tempat untuk mengumpulkan? Oh bukan, ini karena ini obat-obatan ini adalah obat-obatan jadi semua. Jadi di sini bukan produksi barang, di sini adalah tempat penyimpanan. Jadi mungkin dia nyimpan di sini, tetapi nanti didistribusikan adalah di Kota Bandung. Oke? Mungkin Pak Penjualan itu rata-rata di harga berapa? Saya kayaknya harga murah ya Pak. Untuk tramadol sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000. Jadi maka dari dunia barang-barang obat-obatan keras terlarang yang dijual dengan murah sehingga banyak anak-anak muda yang menyalahgunakan. Nah ini maka dari itu dengan ditangkapnya ini semoga bisa mengurangi penyalahgunaan dari anak-anak muda sehingga bisa mengurangi kegiatan-kegiatan tawuran, geng motor dan lain-lain. Karena hasil penangkapan yang sering kita lakukan di lapangan, setiap ada terjadinya pengeroyokan, terjadinya kelompok bermotor ribut, pasti ditemukan obat-obatan terlarang atau miras. Maka dari itu kami sepakat dengan Pemkot bahwa operasi miras dan operasi obat-obatan terlarang tetap harus digalakan untuk mencegah terjadinya tawuran maupun kegiatan-kegiatan geng motor dan lain-lain. Ini nilai barang buktinya mungkin miliaran saja. Nilai barang bukti. Kalau nilainya ya mungkin miliar lah, tapi kami masih belum bisa berapa jumlah realnya. Tapi kalau dijual dengan harga pasaran mungkin miliaran. Karena sementara ini cuma 1 orang atau? Ya karena di sini yang tertinggal, karena pas kita gerbek kosong, mobil ditinggal, mungkin dia kabur pakai Gojek atau apa kita tidak tahu. Tetapi motor sampai mobil ditinggal berarti dia sangat terburu-buru. Ini mobilnya ditinggal, STNK ditinggal, SIM ditinggal, buku tabungan ditinggal. Jadi mungkin pas anggota gerbek dia langsung kabur. Sehingga ini, tapi ini itu jelas. Sehingga kita tinggal melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Ya, mungkin Pak Wakil Wali Kota mungkin yang disampaikan. Apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Kapolrestabes beserta Pakasat Narkoba yang bisa menangkap bandar narkoba, apalagi sampai rekor besar ini sampai 1,2 juta obat yang bisa ditangkap ini. Saya terus terang berterima kasih kepada Kapolrestabes dan kepada Pakasat Narkoba sudah bisa menyelamatkan anak-anak muda, berarti jutaan orang. Karena satu aja bisa memabukkan, bisa membuat kekacauan, apalagi ini jutaan ditangkap. Intinya bahwa kami saat ini mengedepankan bukan lagi ekosektoral tapi ekosentris, yaitu mengedepankan kolaborasi gotong royong. Alhamdulillah kami dengan membuat tim penegakan justisi dan perkada ini sangat dibantu sekali oleh Pak Kapolrestabes maupun Pak Kasat Reskrim maupun Kasat Narkoba. Beberapa kali pergerakan kami ini dibantu dan alhamdulillah ini adalah sukses Pak Kapolrestabes yang saya lihat menggembirakan sekali. Saya terus terang aja terharu, tadi juga sudah bicara, karena orang yang sudah menggunakan ini pasti berbuat kejahatan.
Dikasih apapun kerja tidak akan bisa, dikasih usaha aja tidak akan bisa. Ini perlu direhab. Makanya saya akan bicara tadi, Pak Kapolres Sabes menyarankan kepada kami bahwa Bandung ini perlu tempat rehabilitasi terkait obat-obatan terlarang ini. Insya Allah kami akan izinkan Pak Wali Kota supaya sepatnya di Kota Bandung ini ada tempat rehabilitasi terkait anak-anak muda yang terkena dampak obat-obat terlarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kapolres Sabes, Pak Kasat Narkoba atas prestasi yang bisa didapat di minggu ini. Tentunya saya didampingi oleh Pak Kasat Pol PP. Kita semakin terus, mungkin semakin instan, semakin terus digerakkan. Setiap minggu kita bergerak dengan dibantu oleh jajaran Kapolres Sabes. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kapolres Sabes.